Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tarinisi, NPM 19010046, kelas Manajemen 5 Reguler 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas yang melibatkan antara dua atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, atau pengetahuan lintas batas negara, dan dalam skala global atau transnasional. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas antara dua negara atau lebih. Selanjutnya, jenis bisnis yang seringkali dihubungkan dan persepsikan sama dengan bisnis internasional. Namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Yang pertama ada bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja, biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk pasar internasional dengan berbagai resikonya seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lainnya. Yang kedua ada bisnis multinasional. Perusahaan multinasional atau biasa disingkat PMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara, dan biasanya perusahaan ini sudah berada di dalam skala besar. Yang ketiga, bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Biasanya perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang susah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Selanjutnya ada tipe-tipe bisnis internasional. Yang pertama, full region trade. Full region trade merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Yang kedua, ada trade in service. Trade in service merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods. Yang ketiga, ada portfolio investment. Portfolio investment merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya, investor memberikannya dalam bentuk hutang atau modal. Yang keempat, ada direct investment. Direct investment merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Selanjutnya yaitu aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor, yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua ada impor, yaitu membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga ada lisensi. Kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang, kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat, waralap. Suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara, pemberi waralap, memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua.
pemegang waralap untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek, merek dagang, dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang kelima yaitu kontrak manajemen, kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.